pada akhir tiap kehidupan manusia, maka akan tahu jika hanya perintah serta peraturan firman Tuhan yang terjadi walaupun dalam perjalanan hidup yang sempat terkalahkan duniawi. MTT Inspiration. Embun pagi. Keberanian adalah langkah pertama menuju impian. Selamat beraktivitas, semoga kita selalu sehat, yang bersyukur, dan punya mimpi yang disukai kebanyakan orang. Amin, ya Mujibah Sailin. MTT cover, Bayu Bukateja. Lemah lembut bukan lemah. Banyak orang berpikir bahwa menjadi lemah lembut berarti lemah, tidak punya pendirian, atau mudah diinjak. Padahal, kelemah lembutan adalah kekuatan yang terkendali. Dunia mengagungkan kekuatan, kecepatan, dan keberanian. Tetapi, Yesus menunjukkan bahwa kekuatan sejati justru terletak pada hati yang lembut. Ia tidak melawan dengan kekerasan, tetapi dengan kasih yang mematahkan kebencian. Yesus yang memiliki segala kuasa, memilih untuk datang sebagai hamba. Ia menegur dengan kasih, menolong dengan sabar, dan mengampuni bahkan mereka yang menyakitinya. Kelemah lembutannya bukan tanda kelemahan, melainkan bukti kekuatan kasih yang luar biasa. Kelemah lembutan bukan hanya sikap, tetapi gaya hidup anak-anak Allah. Dunia sedang haus akan pribadi yang lembut hati. Hati yang mampu mendengar, memahami, dan mengasihi di tengah kerasnya kehidupan. Ketika kita memilih untuk lembut, kita sedang menunjukkan wajah Tuhan kepada dunia. MTT cover, Purwoto, Jakarta. Bertahan oleh iman. Tahukah Anda, pohon apakah yang paling kuat dan mampu bertahan dalam angin badai? Salah satu pohon yang mampu bertahan dalam badai adalah pohon korma. Pohon korma yang kelihatannya kecil dan rapuh, tapi mempunyai daya tahan yang sangat kuat dalam menghadapi badai sekuat apapun. Dengan memiliki akar yang kuat seperti pohon korma, kita dapat melalui semua badai kehidupan kita saat ini. Sadarilah bahwa setiap kesukaran, setiap rintangan, setiap kegagalan hanyalah bersifat sementara. Janganlah takut menghadapi badai kehidupan, karena semuanya pasti berlalu. Tetaplah berakar di dalam iman di jalan firman. Di dalam Tuhan, mujizat masih terjadi. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. MTT cover, Budi, Cirebon. Hidup dalam rencana Tuhan. Orang-orang yang memandang realitas hidupnya terjadi bukan karena kebetulan, namun memandang hidupnya karena ada yang merencanakannya, akan cenderung mencari tahu makna hidupnya dan berupaya untuk menyelaraskan hidupnya sesuai dengan rencana Dia yang merencanakannya. Mereka dengan pandangan ini akan mulai memikirkan dan memutuskan untuk mencari tujuan mengapa Tuhan menciptakannya. Mereka juga akan menjalani hidupnya dengan baik, tidak mempersia-siakan, karena mereka sadar bahwa akan ada pertanggungjawaban yang menanti mereka. Mereka juga percaya bahwa ada konsekuensi yang harus diterima sebagai upah dari apa yang telah dilakukannya selama di dunia ini. Karena itu, mari kita jalani hidup kita dengan menyelaraskannya dengan kehendak Dia yang merencanakannya. Bagaimana caranya? Dengan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Sebab semua perintah, larangan, janji, dan ketetapan Tuhan terdapat di dalamnya dan melakukannya dalam hidup kita. Karena kita ini buatan tangan Tuhan, diciptakan dalam ketaatan di dalam jalan firman Tuhan untuk melakukan perbuatan baik dan sekaligus benar yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. MTT cover, Cipto, Purwokerto. Firman Tuhan. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. MTT cover, Sulaiman, Cirebon.